doa di khutbah yang kedua selesai. Dulu ada menteri menyangka khutbah itu seperti pidato biasa, lalu di dalam khutbah tidak ada salawatnya. Yang tidak sah khutbahnya, otomatis tidak sah jumatannya, karena al-khutbatani yaqumu maqama rafataini minal fard. Ini nggak usah diterjemah ya, karena banyak tuan guru yang hadir di sini. Saya kira Kiai Sinakuddin sudah membagikan naskah perkum Nahdlatul Ulama mengenai pembahasan dan penetapan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Ini seperti yang disampaikan tadi bukan sesuatu yang baru. Seluruhnya adalah benda lama kecuali diberi syarah oleh para ulama. Tapi ada yang baru keistilah di dalam perkum ini, menyangkut i'adatun nazar, melakukan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan Nahdlatul Ulama yang dianggap tidak relevan lagi. Itu ada pada bab yang terakhir mengenai i'adatun nazar. Pada pasal yang ke-16, i'adatun nazar, peninjauan ulang. I'adatun nazar itu dapat dilakukan setelah adanya pembahasan yang mendalam dan ditemukan ketidaktepatan dalam memahami nas, dalil atau realitas. Yang kedua, dilakukan i'adatun nazar terdapat illat baru dikarenakan perubahan huruf dan konteks, taghayyurul azminah wal amkinah. Ini saya sodorkan pertama kali karena ini nomenklatur baru di dalam mekanisme pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Melalui i'adatun nazar ini, maka NU bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan lama, baik yang diputuskan melalui forum Munas ataupun forum Muktamar, yang karena dahulu situasinya menuntut hukumnya A, sekarang karena situasinya lain menuntut hukumnya B. Itu yang dimaksud taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Itu kalau hukum terkait dengan perubahan ruang dan waktu. Karena nanti ada hukum berubah karena ada pergeseran illah hukum, kausa hukum, atau karena perbedaan kesalahan di dalam memahami realitas. Makanya tasawur ini menjadi penting agar tidak salah di dalam memahami realitas. Ini baru ini. Ini adalah perkum yang diputuskan di dalam Kongres NU 2023 di Yogyakarta. Kebetulan saya diminta memimpin sidang perkum ini, bidang keagamaan. Selain i'adatun nazar, selebihnya yang dimuat di dalam perkum itu atau di dalam Munas dan Muktamar itu adalah syarah terhadap Munas Alim Ulama NU 1992. Mungkin ada yang belum lahir kali ya. Mekanisme pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama itu diputuskan di dalam Munas NU 1992. Saya lihat daftar perumusnya sudah banyak yang wafat. Kiai Sahal Mahfud di situ, ada Kiai Talha Hasan, yang masih hidup saya lihat ada Kiai Ma'ruf Amin. Itu hanya 5 lembar. Sistem pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU yang berupa matang tahun 92 itu hanya 5 lembar.
Seiring waktu banyak para kiai yang menuntut ada penjelasan terhadap matan keputusan Nahdlatul Ulama 92 ini. Saya ingat yang monumental adalah tahun 2015, di tengah hebohnya soal suksesi kepemimpinan di dalam NU, dari pagi sampai jam 1 ditambah beras saya memimpin sidang. Ki Afif perumusnya, hampir berdua saya dengan Ki Afif sebenarnya karena yang lain lagi sibuk mengenai politik muktamarnya, mengenai istinbat secara jama'i. Karena istinbat secara jama'i sudah muncul di dalam Munas NU tahun 92 mengenai masalah fikih mustajaddah, masalah fikih yang betul-betul baru, tidak ada presidennya di dalam kitab-kitab fikih yang lama yang tadi disebut jadidah, masalah jadidah, mabnan wa makna oleh Kiai. Substansi dan formatnya baru. Kata para ulama, kalau masalah fikih itu betul-betul masalah baru, tidak ada jawabannya di dalam kitab-kitab fikih, sehingga tidak bisa dilakukan takrir secara jama'i, tidak bisa juga dilakukan ilhaqul masail binadhairiha, maka dilakukan istinbat secara jama'i. Apa istinbat secara jama'i? Tadi disebutkan Kiai Afif, meliputi istinbat bayani, istinbat qiyasi, istinbat istislahi. Istinbat bayani dan istinbat qiyasi disebut istinbat minan nusus. Min ghairi apa minan nusus. Istinbat bayani disebut istinbat minan nusus. Ada at-tahlil al-lafzi, at-tahlil al-ma'nawi, at-tahlil ad-dalali. Ini nggak perlu diterjemahkan kan? Yang dari Kemenang sudah pulang kan? Biasanya kan kalau Kemenang ikut pembukaannya, habis itu sudah selesai. At-tahlil al-lafzi, analisa dari sudut kebahasaan. Karena kata Abdullah Darras, fakan hadhul lughah al-arabiyyah ruknan min arkanil ijtihad. Kalau NU menyatakan ruknan min arkanil istinbat. At-tahlil al-lafzi, at-tahlil ad-dalali, at-tahlil al-ma'nawi. Yang tadi disebut oleh Kiai Afif, rabtun nusus bi asbabi nuzuliha, rabtun nusus bi maqasidiha, rabtun nusus ba'duha bi ba'd. Itu keputusan muktamar. Lalu istinbat min ghairi nusus meliputi istinbat qiyasi. Lalu dilakukan juga istinbat istislahi. Ini keputusan Muktamar NU di Jombang 2015. Waktu itu yang muncul siapa yang punya otoritas untuk melakukan istinbat ini. Penting ditekankan di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, istinbat tidak dilakukan secara fardhi individual. Istinbat dilakukan secara jama'i, kalau itu atas nama organisasi. Karena kalau fardhi khawatir ada kesalahan. Kalau jama'i itu maksud kita. Kalau kita berijtihad secara sendiri-sendiri, itu kita ghairu maksud. Tapi kalau kolektif, maka keputusan kita menjadi maksud.
la tajtami ummati ala dhalal ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Tapi ini adalah yang disebut sebagai ijma'. Thabitun bil ijma', bukan thabitun bil ijtima'. Paham enggak? Thabitun bil ijma' la bil ijtima'. Wa nahnu muqayyaduna bil ijma' la bil ijtima'. Cakep ini barang. Saya pengurus MUI juga loh saya. Jadi istinbatnya harus dilakukan secara jamaah, tidak boleh fardhu. Kalau dilakukan secara jamaah, ada yang bertanya, di tingkatan apa yang boleh melakukan istinbat secara jamaah? Banyak yang usul saat itu yang melakukan istinbat secara jamaah adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Datanglah dari PCNU Jawa Timur, apa jaminannya bahwa kiai yang di PBNU lebih alim ketimbang kiai yang di NWC dan cabang? Akhirnya itu tidak masuk ke dalam keputusan. Jadi tidak dibatasi lembaganya saat itu, karena tidak ada jaminan yang di PBNU itu lebih alim daripada yang di NWC. Karena itu tidak dibatasi terus-menerus, banyak sekali keputusan Muktamar dan Munas Alim Ulama NU dibatalkan oleh NU Ranting. Ini NU ini. NU. Saya ingat ketika di komisi saya Maudhu'iyah 2019 mengenai keputusan di komisi ditetapkan di dalam plenum menyatakan bahwa non-muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man, dan kafir harbi. Mau disebut sebagai kafir dhimmi, yang memberikan dhimma siapa? Kalau mau disebut sebagai kafir muahad, kita tidak sedang berperang dengan non-muslim. Mau disebut sebagai kafir musta'man, mereka tidak meminta suaka politik kepada kita. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Mau disebut sebagai kafir harbi, apalagi tidak memenuhi syarat. Akhirnya Nahdlatul Ulama menyatakan non-muslim di Indonesia tidak memenuhi syarat untuk disebut dhimmi, musta'man, muahad, dan harbi. Keputusan Munas Alim Ulama NU ini banyak dibatalkan oleh pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. Karena yang Ranting merasa lebih alim dari, bukan PBNU, Munas. Kalau Munas itu artinya yang pesertanya adalah wilayah-wilayah se-Indonesia. Itu kalah dengan pengurus Ranting di Lombok Timur. Ngeri. NU ini kayak begini nih NU tradisinya. Setiap kali habis muktamar yang membatalkan siapa? Ya pengurus Ranting. Ini kalau di majelis ulama tidak terjadi. Kalau di majelis ulama Indonesia begitu diputuskan melalui hasil ijtima' para ulama, bukan ijma', itu langsung memiliki daya ikat sampai kepada MUI paling bawah. Di NU waktu itu belum ada.
sekarang di Perpum ini diatur. Termasuk wilayah garapannya, masalah yang dibahasnya diatur di sini. Karena ada masalah-masalah yang sifatnya skala nasional dan internasional, itu menjadi wilayahnya, forumnya bisa Munas dan Muktamar melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di NU ini banyak sekali pengurus ranting Basul Masail mengenai Israel Palestina. Pernah ke luar negeri saja enggak? Sehingga bagaimana tasawurnya menjadi benar? Pernah naik pesawat saja enggak? Apalagi membayangkan mengenai negeri-negeri lain. Kalau tahu pernah ke luar negeri paling haji. Itu pun haji tahun 70. Jadi akhirnya untuk isu-isu nasional dan internasional itu di take over oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui forum Munas dan Muktamar Nahdlatul Ulama. Jadi ranting, MWC, cabang dan wilayah tidak boleh bicara mengenai isu-isu strategis nasional dan internasional. Bisa dipahami? Dia tahu diri lah. Gitu guys, ya. Dibatasi sekali. Karena kalau melalui forum Munas pun PBNU kan hanya mengusulkan untuk dibicarakan melalui forum Munas dan melalui forum Muktamar. Munas dan Muktamar itu adalah forum tertinggi di dalam pengambilan keputusan hukum Nahdlatul Ulama. Kalau Muktamar diikuti oleh cabang seluruh Indonesia, termasuk wilayah. Kalau Munas diikuti hanya oleh wilayah tanpa cabang. Tapi kedudukannya kok sama? Karena setelah kita perhatikan, banyak keputusan-keputusan hukum yang melalui Munas itu argumentasinya jauh lebih solid, lebih komprehensif ketimbang melalui Muktamar. Saya ingat waktu Muktamar Lampung, saya ketua Komisi Basul Masail Maudu'iyah. Dari 2 tim sukses kan menghubungi saya dua-duanya. Gimana ini kalau jenengan tidak masuk nanti bla bla. Saya bilang izinkan saya untuk profesional menggawangi Basul Masail Maudu'iyah. Kenapa? Seluruh anak buah saya sudah tim sukses. Jadi gak ada yang bikin draft jawaban. Itu kelemahan Muktamar karena peserta Muktamar itu sibuk dalam percakapan suksesi kepemimpinan di dalam Nahdlatul Ulama. Akhirnya argumen seringkali lebih solid di dalam keputusan Munas. Walaupun ada Munas yang genting, tapi kita bisa menghasilkan keputusan. Salah satunya adalah Munas Nahdlatul Ulama November 2021 karena Muktamar Desember 2021. Masih ingat nggak? Jakarta. Saya ditunjuk menjadi ketua Komisi Basul Masail Maudu'iyah. Salah satu materinya istinbat maqasid sebagai penjabaran dari istinbat istislahi yang dianggap kurang elaboratif di dalam keputusan Muktamar NU 2015. Jadi NU di tengah genting bicara mengenai suksesi masih bisa merumuskan hal-hal yang strategis menyangkut ketersediaan metodologi pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah akhirnya 2017
Saya ini di Maudu'iyah terus menggawangi syarahnya ini, Munas Lampung. Saya juga ditunjuk untuk menggawangi Basul Masail Maudu'iyah, bicara mengenai takrir dan ilhaq secara jamaah. Sebagaimana istinbat tidak boleh dilakukan secara fardi, maka ilhaq juga tidak boleh dilakukan secara fardi. Ilhaq harus dilakukan secara jamaah. Saya bingung tuh, karena waktu itu Kiai Afif nggak ada ya, Kiai Afif nggak ada, mumpung nggak ada, Bunyai juga nggak ada. Dampak dari Muktamar Jombang 2017, Kiai Afif tidak masuk ke dalam struktur kepengurusan harian pengurus besar Nahdlatul Ulama. 2015 Muktamar, 2017 Munas NU di NTB mau merumuskan mengenai ilhaq secara jama'i dan takrir secara jama'i. Saya tolak oleh siapa yang bisa diajak merumuskan. Akhirnya saya menghubungi Kiai Afif untuk hadir di NTB tanpa menjadi pengurus harian Syuriah Nahdlatul Ulama. Akhirnya beliau yang memimpin lagi. Rumusan mengenai takrir dan ilhaq secara jamaah. Kenapa ilhaq itu harus dirumuskan secara jama'i? Khawatir keliru di dalam merumuskan wajibul ilhaq. Kalau di dalam qiyas ada illat, maka di dalam ilhaq ada wajibul ilhaq. Kalau di dalam qiyas yang melakukan qiyas itu adalah mujtahid, kita jadi ingat bukunya Jalaluddin As-Suyuti, Ar-Raddu 'ala man akhlada ila al-ardi wa jahila anna al-ijtihada fi kulli aslin fardhu. Pertanyaannya, apakah al-ijtihadu wal qiyas atau al-qiyasu wal ijtihad? Yang melakukan qiyas itu harus mujtahid. Tapi yang melakukan ilhaq tidak harus mujtahid. Tapi di situ sudah ada bicara mengenai dalalatul alfaz, bisa dibicarakan. Sudah ada mulhidnya siapa? Mulhidnya harus jamaah. Yang melakukan ilhaq itu adalah pengurus NU melalui forum Munas dan Muktamar. Ini untuk mengatasi terjadinya kebuntuan kefahuman hukum menyangkut masail fiqhiyah mu'asyirah. Kita hanya menyediakan perangkatnya, ilhaq, takrir, dan istinbat secara jamaah. Apakah harus dilakukan? Tidak harus dilakukan. Di dalam keputusan Munas NU 92, kalau masailnya itu adalah disebut oleh Kiai Afif masail fiqhiyah qadimah, mabnan wa makna, tinggal mutib. Hanya kalau terjadi pendapatnya banyak sekali, di kitab ini begini, kitab ini begini, maka dilakukan takrir secara jamaah. Jadi yang ditakrir itu, yang ditakrir itu adalah aqwalul ulama. Inilah bedanya dengan takhrij. Kalau takhrij itu yang ditakhrij adalah dalil. Ini berujuk kepada hadis di dalam Sahih Bukhari, ini di dalam Sahih Muslim. Mana yang mau didahulukan? Di dalam takrir itulah kita banyak mendiskusikan. Satu pendapat yang dirujukkan kepada pendapat yang diperoleh melalui ibaratun nafs. Ini yang dari Kemenang betul-betul udah pulang kan? Walaupun Kemenang tapi kan alim kan kalau di sini. Itu hanya untuk mengintertain suasana, bukan untuk merendahkan. Sampai gimana tadi? Ternyata Pak Asif dengerin betul.
Beliau dosen usul fikih. Pendapat yang diperoleh melalui jalur ibaratun nas itu lebih didahulukan ketimbang pendapat yang diperoleh melalui isyaratun nas. Apa sih isyaratun nas itu? Gampangnya, tidak ada dalil di dalam Quran dan hadis untuk mengangkat kepala negara. Tidak ada dalil kan? Yang ada adalah dalil untuk mentaati kepala negara. Bisa tidak kita mentaati kepala negara kalau tidak ada kepala negara? Nggak bisa. Maka nasbul iman mengangkat kepala negara hukumnya wajib bukan berdasarkan ibaratun nas, tapi berdasarkan isyaratun nas. Tapi jangan terlalu detail gini juga, nanti serasanya kan kuliah. Enak juga kalau serasa kuliah yang profesor-profesor, doktor di bidang usul fikih nggak enak. Ini hanya untuk menjabarkan mengenai cara pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kalau masalah itu banyak pendapat di dalam fikih, tinggal kita pilih berdasarkan kekuatan dalilnya dan berdasarkan kekuatan maslahatnya. Dua itu, kekuatan dalil dan kekuatan maslahat. Bagaimana kemaslahatan itu bisa diperoleh? Ini ada banyak pandangan. Berdasarkan apa kita tahu bahwa pendapat ini lebih maslahat ketimbang yang ini? Sebelum Munas NU tahun 92, para kiai kita berkumpul di waktu Congol tahun 89, bicara mengenai pentingnya memahami kitab kuning secara kontekstual. Jadi Bapak Ibu, ini perjalanan sangat panjang untuk tiba sampai dengan Prakum 2020. Sehingga generasi saya ini, Sila ini, tidak ada lagi tanggung jawab intelektual karena selesai mensyarahi matan yang dibuat oleh para kiai tahun 92 yang diawali dengan pertemuan waktu Cokro tahun 89, pentingnya memahami kitab ini secara kontekstual. Kontekstual itu artinya hangat. Itu baru dipakai oleh para kiai tahun 89. Apa kontekstual? Akhirnya kalau sudah habis kayak tadi itu keynote speaker dari Kiai Hafif, kan ada coffee break. Nah, pisang goreng itu pisang goreng kontekstual. Saya ingat itu percakapan para kiai itu kayaknya pisang gorengnya kontekstual. Ubi. Saya suka kiai-kiai kalau menggunakan istilah-istilah teknis akademis ilmiah, ada yang baru dengar, ada yang baru. Saya ingat itu diskusi mengenai baru pertama kali NU memperkenalkan nomenklatur Basul Masail Qanuniyah, menyangkut kebijakan, policy, kita menggunakan istilah. Sebagian para kiai keliru pada polusi. Policy dan polusi ini kan gitu. Polisi. Kalau sekarang kan sudah lancar ya. Policy itu dari Kiai Ma'ruf itu, Basul Masail Qanuniyah. LBM PBNU 2015 akhirnya dipecah itu dalam 3 pembagian. Maudu'iyah, Waqi'iyah, Maudu'iyah, Qanuniyah. Bicara mengenai studi kebijakan. Tasawurnya menjadi jelas. Ini keren. Takrir. Jadi bedanya dengan takhrij, kalau takhrij itu yang direview adalah dalil, kalau takrir ini yang direview adalah aqwalul ulama. Tapi ada qaulun mansus, ada qaulun muharraj. Ini yang ngaji Jamul Jami pasti kenal istilah-istilah teknis ini. Qaulun mansus, qaulun muharraj. Kalau dimaksud dengan qaulun mansus,
Qaul itu yang NU membedakan antara qaul dengan wajah. Ini keputusan Munas 92. Kalau qaul itu adalah aqwalu a'immatil madzhab. Kalau wajah itu adalah aqwalu ulama'il madzhab. Jadi kalau kita baca Kifayatul Akhar, Kifayatul Akhyar wa fihi wajhun akhar. Itu istilah di dalam fikih yang menunjuk bahwa pendapat ini bukan pendapat imam, tapi pendapat ulama ulama. Qaulun mansus tidak ada. Yang sering dicontohkan Kiai Afif, bagaimana hukumnya menyeberang di lampu merah jam 12 malam ke belakang di Papua. Mobil itu kan per 6 jam. Dibuatnya lampu lalu lintas ini untuk kepentingan apa? Kalau kita berpikir lijalbil maslahah, lidafil masyaqqah, masyaqqah itu, mafasid itu sudah tidak akan terjadi. Di Papua jam 12 malam ke belakang karena mobil sudah tidak ada. Berarti boleh menyeberang di lampu merah. Karena hukum terkait dengan maslahah. Tadi oleh beliau tidak dielaborasi. Dengan hikmah. Tapi kalau kita menyatakan hukum terkait dengan illah, lampu merah itu adalah illatul hukum, maka selama lampu merah itu menyala, selama itu tidak boleh menyeberang. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adam. Kan nggak ada di dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang menyatakan hukum menyeberang di lampu merah itu nggak boleh, kan nggak ada. Hukum ini kita diperoleh melalui al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adam. Ini yang dimaksud dengan qaulun muharraj, pendapat yang diperoleh melalui kaidah. Makanya ada takhrij bil qawaid. Tadi Syekh menyatakan ada takhrijul furuq minal usul, ada takhrijul furuq minal usul, ada takhrijul furuq minal furuq, takhrijul usul, takhrij bil qawaid dengan kaidah. Pertanyaannya, apakah qaulul muharraj itu adalah qaulul sahibil qaul atau qaulul sahibil qaidah? Panjang itu diskusinya, panjang. Tapi contohnya kira-kira kan begitu. Qaulun muharraj, mengambil dari kaidahnya kita menciptakan hukum. Ini kalau hukum terkait dengan persoalan-persoalan yang disampaikan. Sekarang ini berkembang banyak sekali masalah menyangkut pelaksanaan ibadah haji. Yang kemarin pengurus besar Nahdlatul Ulama syuriahnya menjelang Armusna membuat fatwa keagamaan. Di NU tidak dikenal istilah fatwa sebenarnya, karena mufti itu harus mujtahid, dan para kiai merasa tidak ada di NU yang memenuhi derajat sebagai mujtahid sekalipun mujtahid fatwa. Tidak ada. Nahdlatul Ulama menyatakan mabit di Musdalifah itu bisa sampai pada derajat sunnah, sehingga mabitnya itu tidak apa-apa, karena bukan min wajibatil haji. Kemarin saya diundang lagi, baru ini mudzakarah perhajian, kemungkinan setelah murur di Musdalifah tanazul dari Mina, tidak mabit di Mina. Belum menjadi keputusan Nahdlatul Ulama, tapi saya diundang atas nama pribadi sedang memikirkan. Ini mabit di Mina ini logiknya dulu
Ini konsekuensi logis dari perintah untuk ramyul jamarat atau tidak? Kalau mabit di Mina itu dalam rangka ramyul jamarat, berarti mabit di Mina ini laisa min wajibatil haji. Ini untuk direnungkan, belum menjadi keputusan Nahdlatul Ulama. Karena harus ramyul jima, maka konsekuensinya mabit di Mina. Coba kembangin lebih jauh. Yang rukun itu adalah wukuf di Arafah. Sementara ardu Arafah laisa ruknan min arkanil haji. Bumi Arafahnya itu bukan rukun. Yang rukun adalah wukuf. Karena itu haji ini menarik memperhatikan antara halul mukallaf dengan mahallul taklif. Kalau yang tadi itu kan halul mukallaf, tidak mungkin orang ini suruh mabit di Musdalifah. Yang tua-tua itu, masyaqqah. Sekarang yang problematis bukan hanya halul mukallaf, tapi mahallul taklifnya. Yang kalau dipaksakan semuanya mabit di Musdalifah dan Mina, itu untuk satu orang cukup 0,37 cm. Mau duduk di mana? Saya kuat untuk mabit di Mina, tapi mahallul taklifnya tidak memadai. Ini kan problem. fiqhul waqi', realitasnya harus diketahui. Ya, Afif tadi menyampaikan kurang lebih ada fiqhul nas dan ada fiqhul waqi'. Kalau begini cara berpikir Nahdlatul Ulama, insya Allah ke depan tidak akan ada lagi masail fiqhiyah yang mauquf, tawakuf tidak bisa diselesaikan. Kalau begini, asalkan peserta bahsul masailnya memadai. Belajar. Forumnya Munas Muktamar tersedia. Tapi apakah halul mukallaf, halul mustanbit, halul mulhidnya ini memadai atau tidak? Khawatir kalau yang peserta bahsul masail, jangankan baca kitab, berdoa saja salah. Sehingga kata Kiai Said Agil Sirab, banyak kiai berdoa, Allahumma aghnini biharamika an halalika. Sehingga sebentar lagi pengurus besar Nahdlatul Ulama akan melakukan salah satu bentuk kaderisasi. Pak Faisal nggak ada? Ada tuh. Ada di belakang? Ya. Nggak ada. Belakang, Pak. Yang disebut sebagai pendidikan pengembangan wawasan keulamaan. Kaderisasi juga ya. Ini tingkatan menengah. Tapi yang masuk ke situ nanti dites baca syarahnya jawab jawab. Siap kan? Siap. Yang ngetes nanti salah satunya Kiai Afifuddin Muhajir. Jadi nanti dari wilayah sini mana-mana. Ini kan NTB kelas 1 ya, kelas A. Tipe A itu jangan hanya menyangkut kelengkapan infrastruktur, tapi juga harus menyangkut kelengkapan suprastruktur. Kualitas SDM-nya harus memadai. Tapi NTB saya kira luar biasa. Saya ingat zaman-zaman dulu masih muda diadili oleh alumni pesantren di NTB. Sebelum kita diskusi biar jelas keilmuannya, ngi'rab dulu. Saya ingat itu di daerah Pancur agak ke dalam 20 orang mengadili saya, suruh ngi'rab ata amrullahi fala tasta'jil. Amrullah ini belum terjadi, tapi yang dipakai ata fi'il madhi. Ini gimana?
Ini bicara ilmu balaghah dan lain-lain. Oke. Jadi dengan penjelasan yang seperti ini kita sekarang menjadi tahu tidak boleh lagi ada keputusan Munas dan Muktamar dibatalkan oleh RT, oleh ranting, MWC cabang. Kalau ada keputusan Muktamar dan Munas NU yang dianggap keliru di dalam mengambil natijah, maka bisa mengajukan kepada PBNU untuk PBNU mengusulkan kepada forum Muktamar dan Munas dilakukan i'adatul nazar, peninjauan kembali. Ini istilah hukum teknis di dalam Mahkamah Agung sebenarnya. Biasanya di Mahkamah Agung dilakukan PK, peninjauan kembali, kalau ditemukan novum baru. Apakah para kiai kan di kita begitu? Apakah Mbah Hasyim Asy'ari tidak tahu ada dalil ini? Yang mau kita review i'adatul nazar kan bukan NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari kan? NU setelahnya. Kan bisa, karena perubahan situasi dan kondisi. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Mana wilayah ranting, MWC, cabang dan wilayah. Ini kan meliputi NTB dan Bali. Di dua provinsi itu NU minoritas, Islam minoritas. Apakah itu masalahnya orang NTT, orang Bali? Kalau menyangkut ada persoalan di tingkat wilayah, tapi masalahnya levelnya nasional, harus dibawa ke forum nasional melalui Munas dan Muktamar. Bisa dipahami kan? Walaupun lokus deliktinya terjadi di Bali, terjadi di NTT, jangan putuskan sendiri. Karena kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Khawatir cara pandangnya hanya bias Bali, hanya bias NTT. Kalau dibawa ke forum yang lebih besar, kita seperti ngezoom masalahnya, bisa dilihat di dalam kerangka perspektif yang lebih besar. Nah, siapa tahu SDM-nya juga lebih lengkap kalau dibawa ke forum nasional. Kata Kiai tadi apa? La yakunu faqihan la yakunu faqihan malam dari filmadi malah itu full fil hadis malam yakun faqihan fil ma'ruf. Ini untuk mengecek kebabitan saja sebenarnya, bukan saya tidak tahu. Saya kan duduknya di belakang. Mestinya yang duduk di depan ini lebih topik mestinya. Jadi kata Kiai tadi, la yakunu faqihan, la yakunu faqihan fil hadis man lam yakun faqihan fil ma'ruf. Kalau dikembangkan itu la yakunu faqihan fil fiqhi man lam yakun 'aliman fil Qur'an. Bagaimana orang bisa mengerti fikih kalau dia tidak mengerti Quran? Makanya di dalam cara penjawaban basul masail maudhu'iyah itu bukan hanya menyebut aqwalul ulama, tapi juga merujuk kepada Quran dan hadis melalui istinbatul ahkam. Itu sudah mulai kita kembangkan sekarang. Sekedar contoh. Jam berapa sekarang? Lanjut ya, sekedar contoh. Saya ingat ketika lembaga basul masail PBNU waktu COVID itu diskusi mengenai bagaimana hukumnya sholat Jumat di zona merah. Boleh atau tidak boleh? Kalau nggak keliru saya ingat itu sampai 7 kali basul masail. Kata Ki Afif, saya istikharah dulu. Itu sampai hampir Gus Gofur Maimun Zubair itu melakukan dissenting opinion.
Ini sudah kayak putusan MK ini terhadap dissenting. Saya yang membuat draft jawabannya. Apakah COVID-19 itu di zona merah itu uzur atau mani? Kalau perempuan itu haid, dia bukan hanya jaizut tarki, boleh meninggalkan sholat, tapi mumtani'ul fi'li, dilarang melakukan sholat. Itu mani namanya. Haid sebagai mani. Bukan hanya jaizut tarki, boleh meninggalkan sholat, tapi mumtani'ul fi'li, dilarang melaksanakan sholat. Pernah terjadi banjir agak tinggi dikit di Madinah yang menyebabkan sebagian sahabat tidak sholat Jumat. Nah, banjir dikit hujan deras itu bukan mani, tapi uzur. Kalau uzur, orang ketika hujan deras itu bukan hanya jaizut tarki, boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi boleh juga jaizul fi'li, boleh juga melaksanakan sholat Jumat. Nah, COVID-19 di zona merah itu mani atau uzur? Kalau dia mani, maka orang yang di zona merah COVID-19 bukan hanya boleh meninggalkan sholat Jumat, dilarang melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau COVID sebagai uzur, jaizut tarki, boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi jaizul fi'li, boleh juga melaksanakan sholat Jumat. Itu menghabiskan kopi berapa liter. Gara-gara yang kayak begini, Nahdlatul Ulama suruh terus orang-orang yang adil ngambil keputusan selalu paling belakang, kalah cepat dengan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa itu. Kalau di MUI, kalau sudah Kiai Ma'ruf yang bicara, ya fa'al khilaf, nggak ada lagi yang bakal. Saya ingat waktu pimpin sidang di Jombang itu 2015, Kiai Ma'ruf waktu itu belum pengurus harian Syuriah PBNU, beliau datang sebagai peninjau, bukan mustasar juga. Peninjau waktu itu peninjau beliau, karena digantikan Rais Syuriahnya oleh Allah yarham Kiai Ali Mustafa Yaakob. Karena Kiai Ma'ruf ini pelaku Munas 92, saya datang ke tempat beliau untuk semacam memberikan testimoni mengenai istinbat. Ditentang oleh kiai-kiai muda. Biasa. Ada yang merasa Shibawaihi zaman. Akhirnya dia mau ditentang juga. Tapi alhamdulillah 12.30 saya berhasil ngetok palu untuk menerima keputusan pentingnya melakukan istinbat jama'i menyangkut masail fiqhiyah mustajadah. Itu soal dipakai atau tidak, ya tergantung peserta basul masailnya. Kalau kayak begini apakah memenuhi syarat atau tidak, nanti dicek waktu ikut PPWK. Itu membedakan manik dan uzur, bisa atau tidak, masalikul illahnya tahu atau tidak. Karena nomenklatur yang disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Sahal Mahfud itu kan sangat usul. Masalikul illah Kiai Sahal itu kan menarik. Bolehnya melakukan rukhsatus safar itu karena masyaqqah atau karena safar? Yang kita tahu karena safar. Karena masyaqqah dianggap tidak memenuhi syarat sebagai illah. Karena illah itu harus apa illah itu?
tapi banyak yang aneh. Wasfun zahirun munasibun mundhabitun ghairu qasirin 'ala al-asl. Harus mundhabit, terukur. Jadi masyarakat ini dianggap ghairu mundhabit. Nah, Kisahal menawarkan kemungkinan masyarakat untuk dijadikan sebagai ilah. Itu metodologi fikih sosialnya Kisahal itu. Di antaranya poinnya adalah untuk melakukan verifikasi melalui masalikul ilm usuli. Jadi kiai-kiai kita ini luar biasa. Kayak Kiai Afif tadi itu meleset tidak dengerin sedikit udah hilang itu. Karena istilah anak sekarang kan daging semua itu. Hanya mungkin cara menyampaikan beliau kan kurang dramatis. Tidak ada tangan yang menuding langit atau menusuk bumi kan nggak ada kan. Jadi walaupun yang disampaikan terasa berat sekali, itu berat sekali. Saya nggak kebayang saja. Panjenengan semua mendengarkan presentasi Kiai Hafiz saja sudah terasa berat. Bagaimana Nabi mendengarkan wahyu? Berkeringat. Kan luar biasa ya? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Terasa berat sekali wahyu itu disampaikan. Tadi ada yang merasa enggak? Wahyu disampaikan ke aku terasa berat sekali. Oh gitu ya? Wah, bisa mulai kalau sekarang bisa mulai. Berat sekali. Kalau tidak terbiasa dengan Kiai Afif itu hilang itu. Jadi ulama-ulama yang faqih usuli di NU ini banyak sekali. Kiai-kiai muda-muda kita kan banyak yang alim-alim. Itu yang menyebabkan NU ini selalu terlambat ngambil keputusan. Karena lama dalam basul masail. Tasawurnya saja lama banget, tasawurnya lama sekali. Kayak kemarin diskusi di muktamar mengenai kedaulatan rakyat atas tanah. Apakah itu bagian dari hak asasi manusia atau tidak? Deskripsi mengenai tanah itu saja. Tanah itu apa? Yang kita punya hanya ihya'ul mahwar. Tanah itu apa? Makanya yang berat-berat itu dibawa ke dalam komisi Basul Masail Maudhu'iyah. Biar tatbiqul qawaid bisa langsung diterapkan. Tentu tidak bisa sendiri, harus secara jama'i. Tidak harus langsung istinbat, bisa dilakukan melalui ilhaq secara jama'i. Saya kira itu sebagai penjelasan singkat ya sih. Baru pengantar ya. Narasinya sudah ada semuanya di sini. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa kita diskusikan. Sekarang kita tinggal menunggu masukan, kritikan dari Kiai Miftahul Huda ya. Siapa tahu ada masukan-masukan yang penting di dalam kesempurnaan perkum ini. Karena ini perkumnya dibikin oleh Kiai Sila, singkat sekali waktunya, lalu diketok di Konbes Jogja itu. Nanti 2025 kita sudah munas lagi. Siapa tahu bisa dipertajam lagi nanti di dalam munas NU yang akan datang. Demikian, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Biar tidak selalu wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada catatan penting nanti para kiai, para tuan guru bisa baca, sudah dibagi di grup. Yang penting tadi catatan, kritikan, masukan, karena nanti mungkin bisa ada perbaikan pergub
atau memang kalau nanti ada hal teknis terkait dengan Basul Masail akan dibuat peraturan turunannya, yaitu peraturan PBNU, dan ini memang kita sudah mulai teratur. Selanjutnya biar agak cepat, Prof. Miftah, sebagai Kiai juga, tapi biar beda Kiai, Prof. Dipersilakan mengkritik dan menghujat sejujurnya. Yang penting menjadi masukan bagi pergub ini, Prof. Terima kasih, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dan khususnya Kiai Muksid Ghazali yang kami muliakan, saya datang memang seperti ini, nggak mau pakai sarungan seperti itu, karena nanti dikira kiai, padahal enggak. Makanya saya ingin juga bicara dalam konteks yang agak umum, sesuai dengan pengalaman pribadi dan juga tentang pengalaman kami berhubungan dengan teman-teman di kampus, bagaimana ketika kita melayani audiens yang berbeda. Karena yang disampaikan Yafid dan yang tadi itu kan tidak semua kita memiliki kemewahan untuk bicara tentang itu. Ya. Bapak bisa bayangkan ada mahasiswa S2, S1-nya itu teknik sipil, kemudian kerja di dinas perhubungan, masuk di kelas kami, gimana cara ngajar seperti itu? Jadi mengajarkan pemikiran agama Islam, tetapi mahasiswa itu lulusan insinyur sipil dan kemudian kerjanya di dinas perhubungan. Makanya saya beruntung juga karena belum baca itu, sehingga saya bicara dengan bebas saja. Tema seperti ini saya kira sangat penting karena paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah karena harapan besar masyarakat kepada NU. Berkali-kali disampaikan oleh Bapak Ketua Umum bahwa warga NU itu orang yang merasa nyaman dengan NU itu hampir 60%. Artinya kalau dihitung jutaan itu sekitar 130 juta. Saya yakin mereka nyaman dengan itu bukan karena uang, bahwa NU itu nggak punya uang. Mau nyari uang lewat tambang saja dibully macam-macam. Tapi yang bully akhirnya ikut juga. Nah, jadi itu. Maka saya kemudian berpikir bahwa mereka nyaman dengan cara beragama, cara berpikir, cara bermain itu adalah karena pola pikir dan tradisi keagamaan. Inilah yang menjadi tugas syuriah untuk merumuskannya. Bahwa audiens di luar sana 130 juta itu tidak semua paham dengan apa yang kita diskusikan di sini, apalagi istilah-istilah seperti itu. Yang kedua adalah ikon fikih peradaban yang sekarang digaungkan oleh Bapak Ketua Umum juga. Itu kita harus menyambut itu dan harus kita jelaskan maksudnya apa. Karena kalau bagian nggak ngerti fikih peradaban itu apa, dikira nama binatang itu. Apa itu? Jangan sampai itu yang diketahui misalnya seperti lokomotif yang terlalu canggih, kemudian gerbongnya itu nggak bisa mengikuti, hanya lokomotifnya jalan sendiri, gerbongnya tinggal di belakang. Maka kita perlu mengikuti seperti itu. Kemudian yang ketiga ada semakin terbuka media isu informasi. Semua yang terjadi di NU termasuk fatwa-fatwa hasil keputusan Munas itu terbuka sehingga dibandingkan dengan keputusan-keputusan di tempat lain. Nah, inilah yang kemudian saya mencoba membuat parameter bagaimana sih sebenarnya seharusnya dalam pikiran saya hasil-hasil keputusan Munas NU itu seperti apa. Nah, ada ada 4 hal itu yang saya kira perlu menjadi acuan kita supaya keputusan kita itu bukan baik menurut kita, tetapi juga mampu diterima oleh
kajian yang luas di dalam rangka meningkatkan ketakwaan mereka dan sekaligus melakukan empowerment terhadap kehidupan mereka di masa sekarang dan masa depan. Yang pertama, bahwa setiap putusan itu harus didasarkan kepada sumber-sumber syariat yang jelas. Tapi Kiai Afif menyampaikan bahwa sebaik apapun pemikiran kita, kalau tidak ada rujukannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan pemikiran fikih Islam, bukan. Gak bisa ini didasarkan kepada pemikiran-pemikiran maslahah yang rasional, tidak, karena nanti akan terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang liberal. Tetapi kita mengacu hanya pada pemahaman harfiah terhadap teks Al-Quran dan hadis, nggak bisa juga, karena teks itu terbatas, masalah itu tidak terbatas dan terus berkembang. Jadi literal itu nggak bagus, liberal juga nggak bagus. Kita harus ambil kedua-duanya, jadi di tengah-tengahnya. Inilah yang sering disampaikan oleh Kiai Said Akil, bahwa menjadi muslim moderat itu berat, karena harus alim. Kalau jadi literal itu mudah. Kajian Al-Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Setiap menjawab masalah itu dalilnya dua. Kullu bid'atin dhalalah, dan yang satu adalah kullu muhdatsatin umur bid'ah. Modal dua hadis itu sudah seperti omnibus law, bisa menjawab semua masalah. Apa saja dalilnya itu dan ditolak. Kalau saya ilmu fikih. Demikian juga kalau liberal, nggak pakai Al-Quran hadis, nggak pakai turos itu, pakai pikiran saja, pakai rasio saja, nanti kemana-mana. Nah, kita harus mengambil kedua-duanya, harus memahami pemikiran yang liberal dan memahami literal juga, dan kita ambil posisi di tengah itu. Nah, yang kedua adalah bahwa logika, nah ini menjadi bagian istinbat kita. Penjelasan dari argumen-argumen hukum yang dijelaskan itu harus memiliki logika istinbat yang lurus. Ini kajian pentingnya kajian usul fikih. Seperti tadi misalnya, boleh nggak kita meninjau kembali? Itu sebenarnya perspektifnya banyak. Mungkin karena ada bukti baru. Boleh enggak kalau misalnya itu bukan bukti yang baru, tapi perspektif yang baru? Boleh enggak kalau kita menggunakan ayat yang lain, dulu pakai ayat A, kemudian yang satu pakai ayat B karena dia belum. Atau boleh enggak kita menggunakan paradigma filsafat yang baru? Itu semuanya mengandung hal seperti itu. Logika-logika itu akan dibandingkan oleh para ulama. Saya kira itu memiliki semuanya. Yang kemudian yang ketiga, kajian-kajian kita itu harus relevan dan sesuai dengan temuan sains yang tidak terbantahkan. Kita lihat di YouTube ya, pasti ada ustadz yang bilang bahwa karena membaca bahwa bumi itu diciptakan itu bisa kok. Kemudian dia mengatakan bahwa yang mengatakan bumi bulat itu adalah karena kebodohan. Itu ditipu NASA saja katanya. Karena apa? Karena Al-Quran gitu. Alam naj'al misal. Padahal apa? Padahal nggak bisa ditolak. Mungkin dari sabda itu kelihatan, dari kelihatan. Kalau kita ke timur terus lama-lama sampai ke barat. Ini contoh-contoh kajian-kajian yang naif. Karena apa? Karena tidak memiliki wawasan keilmuan. Maka kajian-kajian kita di dalam kehidupan dalam fikih harus juga memperhatikan itu. Kok contohnya yang naik lagi misalnya tentang masa sedikitnya kemudian rata-rata dan masa banyaknya haid di perempuan. Itu kalau kita mengkaji kajian ilmu biologi kan nggak bisa digeneralisasi. Minimal 3. Biasanya 6 atau 7, paling banyak 14 hari. Itu karena apa? Karena ternyata perempuan yang haid itu masa haidnya itu ditentukan oleh banyak hal. Pertama ditentukan oleh usia 18 dengan umur 40 beda. Ditentukan oleh gizi. Anak-anak dulu mungkin umur 13 tahun baru haid, sekarang 9 tahun karena
isinya lebih bagus. Suasana kesehatan fisik yang sakit-sakitan dengan Anda akan beda, dan suasana hati juga. Kalau stres dengan Anda itu beda. Bisa nggak ini menjadi pertimbangan juga untuk menentukan itu? Sekalipun itu kita sudah bisa baca di buku-buku fikih. Yang keempat, supaya menjadi solusi. Jadi para ulama itu tidak seperti hakim yang memutuskan salah benar. Tapi ulama itu menjadi dokter, sehingga setiap keputusan itu selalu dipertimbangkan juga dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Itu seperti itu. Tidak hanya judgement, tidak hanya berupa wacana. Ada orang tanya bahwa kita kalau membaca Yasin malam Jumat itu nggak boleh. Karena apa? Karena Nabi tidak melakukan, tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, tidak ada itu, tidak ada ini. Nggak boleh. Apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi itu nggak boleh dilakukan. Saya balik aja. Terus kalau Mbak hari Senin itu malam Jumat itu nggak boleh baca Yasin. Lalu terus baca Yasinnya itu hari apa? Hari Selasa nggak ada dalilnya, hari Rabu nggak ada dalilnya, hari Sabtu nggak ada dalilnya. Kenapa pernah baca? Itu contoh. Jadi keputusan tidak hanya judgement, tetapi memberikan solusi. Perintah membaca sholawat itu banyak, bahkan dalam Al-Quran. Tapi ketika membaca sholawat Jumat pagi nggak boleh. Nah kalau gitu mengamalkan Al-Quran itu kapan? Kita baca hari Kamis nggak ada dalil. Ini contoh-contoh seperti itu. Maka kita harus kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir yang kelima adalah mencerminkan pandangan yang komprehensif tentang manusia. Bahwa manusia memiliki dimensi ekonomi, fisik, dan sebagainya. Maka setiap fatwa itu seperti itu. Nah, disinilah tantangan dari pengurus kita semuanya, para anggota syuriah di semua cabang, untuk bukan hanya cepat-cepatan membuat fatwa lewat ijtima, tetapi juga kajian dan jiwa seperti ini. Nah, ada 6 tantangan untuk kita bisa melakukan seperti itu. Nah, yang pertama soal kompetensi, ini masalah memang. Jadi kita itu mencari orang yang memiliki kompetensi tadi itu. Seperti Afif nggak bisa. Saya ingat ya dulu almarhum Gus Dur itu pernah bilang, pokoknya kalau masalah fikih tanya aja Kiai Afif. Saya masih di pondok. Jadi dulu mungkin 30 tahun yang lalu Gus Dur sudah bilang begitu. Soal fikih bilang tanya aja Kiai Afif. Tapi kan kita nggak bisa, orang punya seperti dia. Menjadi orang seperti beliau kan tidak banyak, apalagi dia. Soal kompetensi. Nah, kemudian yang kedua adalah metodologi. Ini yang penting juga. Jadi kita itu di dalam membahas suatu masalah ada di platform tadi itu. Saya kira penting untuk yang terbaru itu kemudian kita sosialisasikan dan kemudian kita coba. Karena apa yang ada itu nggak ada di daerah ada, dan itu menjadi proses pembelajaran adik-adik kita di pesantren. Gimana caranya membahas suatu masalah dari sisi hukum Islam. Yang ketiga adalah referensi. Nah, referensi ini masalah juga. Ketika masih di pondok dulu, kita kadang-kadang diutus untuk mewakili pondok untuk diskusi masa-masa antar pondok. Jadi kadang-kadang saya kebetulan waktu itu pondok di Tebireng, jadi mewakili Tebireng beberapa itu ke Lirboyo, ke Polsok itu untuk membahas seperti ini. Ini mungkin karena apa? Karena di situ ada 3 lokal penuh kitab, termasuk kitabnya Kiai Wahid Hasyim itu ada di sana. Jadi kalau ada misalnya di mau 2 minggu lagi mau diutus untuk bahas masa antar pesantren, kita nginep di sana di perpustakaan itu bisa. Tetapi begitu pula nggak ada lagi. Kita kalau misalnya mau ada bahas syuriah misalnya di sini, masalah nyari kita nggak ada. Kalau modal dulu ada, kita beli
Beli itu juga gimana? Misalnya beli beberapa jilid sampai 2 juta misalnya. Nanti yang pakai siapa? Nah, makanya nanti mungkin ada beberapa agenda yang bisa saya ini mungkin berbagi karena ada Tanfidia juga supaya agak cepat langsung berikutnya aja Mas. Next. Nah ini. Jadi yang terkait dengan kompetensi, apa yang perlu kita lakukan? Saya kira Syuriah PBNU saya kira sudah ada ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada pendidikan kader ulama berjenjang. Karena kebetulan mahasiswa kami yang di S2 itu ada yang jadi kader Muhammadiyah, ternyata minta izin nggak ikut kuliah karena ikut pendidikan kader itu seperti itu. Apa yang disampaikan di Habib Muhajir tadi itu bisa ditulis dan kemudian menjadi bagian dari training berkala, sehingga yang nanti sibuk kegiatan bukan hanya Tanfidia, tetapi Syuriah juga terus melakukan kaderisasi ulama. Yang kedua adalah metodologi tadi yang ditulis yang disampaikan kayak apa tadi, saya kira ditulis dan mungkin bagus ya kalau PBNU bisa mengeluarkan kitab, nggak usah tebal-tebal, kita 300 halaman gitu aja, yang kemudian itu menjadi acuan kita. Di pesantren kita diajarkan, dan kalau perlu di PW itu adakan kajian itu secara rutin. Bagaimana manhaj ijtihad yang kita pakai di dalam Nahdlatul Ulama itu di buku sih ada. Kita baca Jabul Jawami, Asbawan Nadoir, Manhaj Nazar, tapi kan banyak, bisa ribuan halaman. Maka dari poin-poin yang ada di situ bisa dikutip dan kemudian menjadi buku standar yang digunakan di mana-mana di pesantren-pesantren dan kemudian di kita. Kalau perlu di PWNU itu seperti itu. Kemudian referensi. Ini Pak Ketua PW ada nggak di sini ya? Karena NU itu ada pesantren besar dan pesantren itu NU kecil, maka sebaiknya setiap PW itu punya yang saya sebut dengan turas partner, kayak perpustakaan lah. Kita bisa urunan mulai, sehingga aula itu nanti ada kitabnya, dan teman-teman yang di lembaga Bahsul Masail nggak perlu beli buku kitab-kitab yang jutaan itu, kita sediakan di PWNU, sehingga teman-teman adik-adik itu kalau di NU bisa, kalau di sini ada mahasiswa UNU bisa manfaatkan juga. Jadi turas corner atau perpustakaan turas yang saya kira kalau PBNU harus ada. Kita dengar punya ini juga Pak, ini ya Pak Ustadz ya, yang naskah itu juga ada ya, yang dulu tinggal Pak Agus Sumianto itu ada ngasih. Oh iya, luar biasa, punya naskah-naskah Indonesia di masa lalu zaman Belanda itu ada di PBNU. Sehingga kalau ada orang riset tentang Islam di masa lalu ada. Nah, saya kira di PW penting mulai merintis seperti itu. Kalau misalnya anggota PW itu 70 orang, misalnya kalau urunan 1 jutaan misalnya, 70 juta belikan buku semua atau banyak sekali semua. Oke. Yang kedua adalah literasi digital library. Ini sekarang menjadi penting. Jadi kita tidak perlu buku printingnya, tetapi kita bisa PDF-nya. Ada yang masih sama, masih aliyah, masih mondok itu perlu diajari seperti itu, sehingga dia kalau ingin mencari kitab nggak harus kitab yang dalam bentuk print out, tetapi kita bisa mencari dalam bentuk digital. Misalnya yang di Maktabah Syamilah itu ada ribuan jilid yang kita bisa baca, sehingga kita cukup satu flash disk itu bisa menyimpan ribuan kitab. Itu menjadi bagian dari yang penting seperti itu. Dan yang ketiga adalah membangun jaringan intelektual antar pesantren. Saya punya pikiran begini, saya pengen misalnya bisa nggak saya mengakses semua karya fikih, semua karya yang dikeluarkan oleh Pondok Sidogiri. Bisa seperti itu. Bisa nggak saya mengakses semua karya yang ditulis oleh keluarga dari Pondok Sukorejo? Itu luar biasa, sehingga kita nggak perlu meneliti karena sudah pernah ditulis. Jadi jaringan seperti itu saya kira perlu dibangun sebagai jaringan intelektual. Ini karena data kuliah sekalian, jadi ini gini-gini semuanya anak kuliah ya. Kemudian yang keempat, akses terhadap publik. Gini, kalau kita pengen tahu
putusan Karji Muhammadiyah, tinggal HPT klik keluar semua. Bahkan ada bukunya yang bisa kita download. Nah, saya kira itu perlu buat seperti itu dan dibuat sistematis sesuai dengan tema. Jangan sesuai dengan muktamar. Munas sekian. Bagi kita kan nggak penting. Yang kita penting adalah keputusan tentang ini itu apa. Perkara muktamar 1, 2, 3 itu supaya referensi aja. Saya kira penting seluruh keputusan munas mulai dari munas pertama dulu sampai yang sekarang itu bisa ditata ulang secara sistematis dan secara tematik dan kemudian ditempelkan di fitur NU online. Saya kira luar biasa kita lihat. Kalau kita lihat NU online itu banyak sekali di situ. Ustaz bisa cari di situ, mau khutbah cari di situ. Bahkan sekarang itu hukum waris itu ada di situ softwarenya. Gak usah belajar fikih mawaris, tinggal masukkan di situ. Orang meninggal, suami ada istrinya berapa, klik. Anaknya perempuan berapa, ini punya, klik. Nanti itu sendiri. Itu luar biasa. Nah, terkait dengan hasil munas saya kira penting seperti itu. Nah, rekonstruksi sistematika saya kira mungkin diperlukan itu ya. Jadi kita ingin karena audiens kita 130 juta itu tidak semuanya lulusan pesantren dan tidak semua itu, maka perlu kajian sistematika yang lebih mudah dipahami. Yang penting adalah diktumnya itu diketahui masyarakat. Karena argumen-argumen yang terkait dari kitab kuning, saya gitu mereka tidak memerlukan. Poin-poin seperti itu yang penting. Kemudian tentang mindset, fikih peradaban. Nah, 7 ini sebenarnya itu gara-gara saya di kelas itu nggak ketemu mahasiswa yang satu kelas itu semuanya hebat-hebat di bidang fikih itu enggak, kecuali angkatan pertama. Jadi angkatan pertama dulu S2 di sini, angkatan pertama itu hebat-hebat. Ada lulusan Situ Pondok, ada lulusan Madinah, ada lulusan Azhar Kairo. Jadi enak. Kita baca ayat Al-Quran itu sudah sedikit-sedikit kalau ngajar pakai bahasa Arab bisa. Tapi angkatan 3, 4, 5 sampai sekarang tadi itu lulusan teknik sipil kerjanya di Kementerian Perhubungan. Tahun maunya kan cari gelarnya saja. Jadi kayaknya dapat gelarnya aja. Tapi kita yang pusing itu. Makanya kemudian saya coba, ini sebenarnya saya karang aja ya, saya karang saja terus terang. Jadi hukum Islam itu ditentukan itu oleh 7 klaster, 7 kelompok dalil. Yang pertama ada teks syariat, an-nusus asy-syar'iyyah, Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah ditentukan oleh otoritas, misalnya sahabat, baik fatwa maupun ijma'. Fatwa para salaf as-salih, jadi otoritas. Maka para ulama mengatakan as-sahabah kulluhum maudud, setiap sahabat dianggap adil, otoritas. Yang ketiga adalah rasio. Jadi kadang-kadang tidak ada Al-Qurannya, tidak ada hadisnya, tapi kita temukan dengan rasio kita. Saya pernah sampaikan di kelas ini sebuah hadis, kalau tidak salah Sahih Bukhari. Setelah Rasulullah sholat, saya mendengar Rasulullah membaca Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha itu. Dari situ saya tanya kepada mahasiswa, dari hadis itu kesimpulan Anda gimana? Rasulullah itu membaca dengan jahar atau sir? Ternyata ada yang bisa jahar, Pak. Dari mana kamu tahu? Karena di situ kata-kata sami'atu. Kita bayangin, waktu itu belum ada sound system, belum ada speaker, Masjid Madinah belum ada atapnya. Makmum itu mendengar bacaan Nabi persis. Logika kita, Nabi itu membaca itu siratul jahar, pasti jahar. Enggak ada kata-katanya, tapi bisa disempurkan secara rasional.
Nggak ada yang mengatakan Nabi membaca kita. Tapi kata-kata sami itu, kalau para sahabat yang menjadi makmum itu mendengar bacaan Nabi, itu artinya Nabi pasti dibicara. Ayat-ayat yang hadis-hadis yang lain seperti itu juga. Kemudian ini contoh-contoh yang ditemukan dengan rasio kias, pakai rasio istihsan, kemudian tadi maqasid syariah dan kaidah fikih itu berdasarkan rasio juga. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan tradisi. Kalau Imam Malik dulu tradisi itu kemudian dirumuskan dengan amal ahli Madinah, bahwa kalau sesuatu itu tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis yang ada, pendapat sahabat tidak ada, maka dilihat tradisi yang hidup di kota Madinah waktu itu. Kalau orang-orang Madinah itu suka, berarti halal. Kalau tidak, berarti halal. Mengapa? Karena Nabi tinggal di Madinah itu lama, 10 tahun. Diyakini semua hal yang itu disaksikan Nabi. Ketika tidak ada hadis Nabi yang melarangnya, berarti itu. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i juga ada uruf. Di sini nanti kita bisa masukkan hadis yang lain. Yang kelima adalah empiri. Empiri itu fakta. Jadi fakta itu bisa dijadikan dasar. Seperti contoh tadi itu, boleh nggak kita merevisi standar haid perempuan? Karena apa? Karena ternyata nggak bisa digeneralisasi seperti itu. Dulu Imam Syafi'i mengadakan riset di Mesir sana, tapi sekarang itu bisa beda karena faktor-faktor alam itu sangat berpengaruh. Apakah boleh kita misalnya berpendapat bahwa standar haid perempuan itu tidak dihitung berapa harinya itu, tetapi dilihat pada masing-masing orang. Jadi masing-masing orang. Nah sekarang ada software, ada aplikasinya. Namanya perempuan sekarang biasa gitu. Dia sudah bisa perkirakan tahun bulan ini, nanti bulan depan saya mesti tanggal ini. Ada aplikasinya, tinggal dipakai update. Bisa nggak seperti itu sebagai standar? Sehingga nanti standar istihadah itu tidak harus 4 hari, 14 hari, tetapi juga yang lain. Kemudian yang keenam, kasyaf ini ada di dalam para fakih yang juga menjadi seorang sufi, fakih tapi sufi juga. Maka di sini standarnya bukan dari teks, tetapi adalah ilham. Imam Bukhari misalnya menulis dalam kitabnya, dalam mukadimahnya itu, saya tidak menulis satu hadis pun di dalam buku saya ini kecuali saya terlebih dahulu sholat 2 rakaat. Jadi beliau ketika mengkaji sebuah hadis, diteliti sanadnya bagus, tidak langsung ditulis, tapi beliau selalu istikharah dulu. Tanya kepada Allah, tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, boleh nggak ini saya tulis dalam buku saya? Rasul bilang, iya, harus ditulis. Hadis lagi seperti itu. Itu artinya apa? Artinya dasar beliau di dalam memilih hadis itu bukan hanya di dalam ilmu sanad, di dalam ilmu sanad hadis, tetapi juga berdasarkan ilmu. Nah, yang terakhir adalah spirit religional. Ini nggak ada, bisa karang aja karena kita audiens seperti itu. Maksudnya begini, kadang-kadang suatu ajaran itu ketika kita menjelaskannya tidak perlu Al-Quran disebut, hadis disebut. Karena apa? Karena audiens kita nggak mungkin seperti itu. Kadang-kadang dengan perasaan moral aja. Misalnya begini, boleh nggak? Bagaimana hukumnya kita misalnya sholat nggak pakai baju, hanya pakai celana trennya pun itu sampai 1 lutut aja. Kita bisa bilang, kamu berani nggak begitu datang seperti itu ke atasanmu gitu? Jadi tidak perlu boleh atau tidak perintah, tetapi seperti itu pantasnya. Itu bahkan kadang-kadang saya kalau ditanya, Pak Miftah, gimana sih kita tuh baca Sayyidina itu boleh nggak? Nggak pakai hadis, pakai Al-Quran nggak usah. Lihat orangnya aja. Sayyidina itu bagian dari ikhtiar kita panggilan memuliakan kepada Nabi.
memuliakan Nabi dengan panggilannya. Al-Quran mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum du'a'i ba'dikum ba'd. Kamu kalau manggil Rasulullah jangan seperti manggil temanmu dong. Itu di Al-Quran begitu. Sekarang kalau Pak Gubernur kesini berani nggak kalau mengatakan terima kasih saudara gubernurnya sekarang Hasanuddin? Nggak akan berani begitu. Terima kasih yang mulia Bapak Gubernur yang benar, bukan begitu. Masa kepada Rasulullah nggak begitu? Karena tidak berakhlaknya kita. Kepada pejabat kita disebut dengan pemuluhan memuliakan, tetapi kepada Rasulullah yang Muhammad itu aja. Nggak usah dalil-dalilnya. Jadi itu mirip religi moral itu maksudnya nggak usah dalil-dalil ke Al-Quran hadis nggak usah, tapi pantas enggak? Nah, karena itu, terutama yang terkait dengan fadhailatul a'mal itu banyak seperti itu. Ada orang tahlilan itu misalnya dianggap boros-boros. Kalau itu dianggap boros, harusnya nonton MotoGP 1 juta itu lebih boros lagi. Iya, nonton sepak bola itu harus lebih boros lagi. Ini masih ada ibadah, ada sedekah. Itu contoh seperti itu. Dari spirit religi moral yang biasanya kita pelajari dalam tasawuf akhlak itu bisa juga menjadi argumen kita. Yang penting bukan hal yang wajib, tetapi aspek-aspek termasuk fadhailah. Nah itulah kemudian yang terakhir saya jelaskan yang terkait dengan fikih peradaban. Saya kira tema-tema yang penting ya fikih peradaban ini, dan ini menjadi tema seminar saya kira ya yang terakhir. Nah itu, jadi ini tema-tema yang mendunia. Bagaimana sih sikap Islam kepada hal seperti itu? Ini kalau kita kaji dalam sebuah, misalnya di situ Islam, kosmopolitisme dan multikulturalisme itu, kita melihat sekarang itu umat Islam ada di seluruh dunia. Dan ketika umat Islam di tempat kondisi yang berbeda-beda, mereka punya tantangan yang berbeda-beda juga. Dan itu nanti berpotensi sebagian dari ketentuan hukum yang di dalam kajian ulama dulu ada ratusan lagi. Satu contoh begini, orang kalau menikah itu salah satu kewajibannya kan harus memberikan nafkah wajib, yang perempuan harus siap memberikan nafkah batin kepada suami. Itu seperti itu di dalam buku. Tapi sekarang saya kebetulan menemani mahasiswa S2 membimbing tesis. Judulnya nikah friend, nikah teman. Ceritanya begini, saudara-saudara kita yang di Eropa, yang di Inggris, di Perancis, itu mereka akan minoritas, dihadapkan pada situasi yang sulit untuk anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka sekolah seperti biasa dengan teman-teman yang bule itu, ya mereka seks itu biasa. Anak-anak SMP dengan SMA itu seks biasa. Kalau belajar kelompok nanti nginep ya sudah begitu, sudah biasa. Kalau disekolahkan nanti begitu. Tapi kalau nggak disekolahkan kan jadi bodoh. Jadi masalah, dilema. Nah, maka kemudian di sana muncul kreativitas. Gimana? Anak ini dinikahkan. Yang perempuan SMP kelas 3, yang laki-laki SMA kelas 1 dinikahkan. Supaya apa? Supaya bisa menikmati itu dengan halal dan dia tidak ganti-ganti pasangan. Nah, makanya gimana? Makanya pulang ke rumahnya orang tuanya sendiri-sendiri. Jadi setiap hari sekolah ke sekolahnya masing-masing. Nanti kalau malam minggu dia tidur di hotel berdua. Orang tua merasa nyaman begitu karena apa? Daripada berzina ganti-ganti temannya itu. Kalau orang di Bali sana kan biasa gitu. Jadi ganti-ganti teman itu biasa, sehingga bisa membedakan. Ini kalau kumpul dengan orang gemuk gimana? Kalau naik motor itu, kalau kumpul dengan orang kurus itu naik motor beat. Kalau orang yang gemuk itu kan naik Harley Davidson. Akhirnya gitu, maka muncullah namanya nikah friend itu, menikah teman. Dan ini kemudian menjadi bagian juga untuk orang dewasa, orang-orang yang sibuk. Seorang muslim di Amerika menjadi direktur perusahaan, yang perempuan di Eropa jadi apa? Mereka nggak bisa kumpul, kawin aja.
Ketemunya apa? Ketemu seminggu sekali. Jadi itu bagian-bagian seperti itu contoh bahwa ketika peradaban berubah, situasi berubah, muncul masalah-masalah baru yang harus kemudian diselesaikan. Dan dalam hal seperti itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ada. Kemudian yang nomor 6 yang terakhir spiritualitas, Islam dan spiritualitas. Sekarang Islam dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, ada yoga dan sebagainya. Bagaimana Islam itu memberikan konteks yang bagus tentang kebutuhan ada spiritualitas. Karena sekarang ada orang prinsipnya begini, spiritualitas yes, agama no. Mereka membuat ajaran seperti semua hal. Jadi religion no, spirituality yes. Mereka ingin mendapatkan spiritualitas itu tapi tidak mengikuti ajaran agama. Ada beberapa hal yang saya kira bisa saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman pribadi saya di kelas, karena kebetulan yang di kelas itu berbagai macam latar belakang, ada yang di kehutanan, ada yang di intinya mereka sebenarnya kan pengen gelarnya juga, tapi lumayan juga paling tidak mereka pernah dengar tentang prinsip Islam, tentang itu lumayan juga. Walaupun mereka mungkin tujuan pokoknya seperti itu. Baik Ustaz, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.